Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini di Masjid Kampung Sedekah. Sebutannya memang Kampung Sedekah. Kampungnya namanya Kampung Sedekah. Alas Tuwo. Alas Tuwo Full Magic Kebak Keramat ya. Karanganyar, Jawa Tengah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi masjid ini dan kaum muslimin sekitarnya, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang baik dari aktivitas yang kita lakukan. Kalau di pengumuman judulnya tahu ilmunya berat menjalankannya. Saya tanya kepada panitia, ini arahnya mau kemana? Kemudian panitia memberikan arahan menjawab fenomena sebagian masyarakat yang mereka merasa keberatan untuk menjalankan syariat, terutama berkaitan dengan pengajian yang isinya menyinggung kesalahan yang mereka lakukan sehari-hari. Sehingga ada sebagian orang yang kadang ketakutan, ini kajian apa, isinya kok mau haram, riba, dilarang, tinggalkan. Sehingga mereka tidak mau dengerin yang seperti itu. Bahkan terkadang sebagian ustadz sebelum mengisi di briefing dulu. Mohon maaf ustadz, kita briefing dulu. Ustadznya di briefing dulu ya. Tujuannya apa? Biar ustadznya nanti menyesuaikan dengan kondisi jamaah. Yang benar jamaah di briefing ustadz atau ustadz di briefing jamaah, Pak? Okay? Tapi kenyataannya tidak demikian. Kadang ustadznya di briefing dulu, diberitahu jamaah itu paling sensitif kalau ustadz nyebut kata riba. Jangan nyebut kata riba, jangan nyebut kata syirik, jangan nyebut kata bid'ah, jangan nyebut kata goror, jangan nyebut kata terlalu banyak ya nggak boleh. Bingung nanti ustadznya. Karena sebagian orang dia tidak mau menerima apa yang kira-kira itu menyudutkan kebiasaannya. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, kita sebagai muslim telah mengikrarkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Aku ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbku. Konsekuensi ketika kita ridha Allah sebagai Rabb kita adalah kita mengakui bahwasanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan kita. Allah satu-satunya yang kita sembah. Dialah zat yang mengatur segala urusan kita. Dan kita ridha Islam sebagai agama kita, berarti kita harus menerima semua syariat yang ada di dalamnya. Tidak boleh kemudian pilih-pilih, ada syariat yang saya sukai dan ada syariat yang tidak saya sukai. Enggak boleh seperti itu. Bani Israel dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Mereka beriman kepada sebagian isi kitab dan mereka kufur kepada isi kitab yang lain. Tentu saja kita tidak boleh meniru seperti ini. Sebab kita wajib untuk menerima semuanya. Kullun min indi rabbina, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fenomena orang yang ketakutan untuk mendengarkan penjelasan yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Ada sebagian orang yang mereka itu enggak mau dengerin Quran karena takut kalau dengerin Quran nanti terpengaruh dengan Al-Quran. Sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, "Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin."
Kenapa mereka berpaling dari peringatan Allah? Ka'annahum humurun mustanfira. Perumpamaan mereka itu seperti keledai yang ketakutan. Ketakutan dari apa? Farrat min qaswarah. Ketakutan dari kejaran singa. Bapak Ibu, yang namanya zebra, yang dimaksud keledai di sini adalah keledai liar, yaitu zebra. Itu zebra, kalau dia lihat ada singa dari kejauhan, dia sudah lari terbirit-birit. Padahal singa itu belum ngejar dia. Tapi dia sudah lari karena melihat singa itu dari kejauhan. Itulah gambaran orang yang ketakutan terhadap kebenaran yang mau dia dengarkan. Baru lihat pengumuman. Ada kajian anti riba, kajian tentang halal haram, kajian menyinggung ini. Wah, kajian apaan ini? Isinya cuma menyalahkan. Baru lihat pengumuman dia sudah menghindar. Dia belum pernah mendengarkan. Dia belum pernah menyimak. Baru lihat judul, kadang dia sudah anti duluan. Sebab ada sebagian orang yang kadang alergi dengan yang seperti ini. Maka ini salah satu di antara bukti. Ada sebagian di antara hamba yang mereka ketakutan untuk mendengarkan sebagian aturan Allah karena mereka merasa tidak aman saat mereka ini mendengarkan tausiah yang menyudutkan kesalahannya. Makanya nyuwun sewu, ada sebagian orang yang kadang kajian ini sing kula senengi nek lucu Mas. Sampai ini golek ilmu apa golek dagelan? Ya nek iso sing lucu. Yang kedua, yang bisa diterima oleh semua orang. Lalu dari sisi mana kita bisa mendapatkan edukasi dan pelajaran? Kalau kajiannya harus kajian yang bisa diterima oleh semua orang. Padahal yang namanya pelajaran itu kan ngoreksi apa yang salah, memotivasi apa yang sudah benar. Itulah kajian yang benar. Karena kalau kemudian semuanya harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh jamaah, maka sisi edukasinya jadi hilang. Sehingga kayak tadi Pak, di briefing dulu. Tolong Pak Ustadz ya, jangan menyampaikan masalah A, masalah B, masalah C, nanti masyarakatnya jadi tersinggung. Justru malah itu yang mau saya sampaikan ya Pak. Nah, terus nanti kalau masyarakat tersinggung gimana Pak? Yaitu salahnya takmir. Kenapa ngundang saya? Baik. Di salah satu masjid, waktu itu saya diminta untuk mengisi khutbah. Masjid, kalau nggak salah masjid provinsi waktu itu. Tapi di luar Jawa ya. Kemudian sebelum khutbah dimulai, takmir ngasih tahu ke saya, tolong Pak Ustadz, nanti khutbahnya yang menyejukkan. Siap. Akhirnya saya sampaikan khutbah dengan tema fikih hujan. Masya Allah. Teles kabeh. Jadi banyak orang yang kadang mengalami situasi seperti itu. Dia ketakutan, jangan-jangan apa yang nanti disampaikan menyinggung perasaan saya. Jangan-jangan apa yang nanti disampaikan menyudutkan kesalahan saya. Padahal subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran bukan dalam rangka untuk menyusahkan hidup manusia. Allah ta'ala menegaskan, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak pernah menurunkan Al-Quran kepadamu litashqa, agar kau jadi celaka. Jadi kira-kira kaum muslimin, kalau orang itu hidupnya nurut kepada Al-Quran, apakah hidupnya akan sengsara? Coba saya mau tanya di antara jamaah, ada nggak Bapak setelah kenal kajian, banyak belajar, hidupnya makin sengsara Pak? Ada Pak? Coba angkat tangan Pak. Kalau ada, saya minta ceritanya Pak. Gimana ceritanya kok hidup Bapak bisa semakin sengsara ketika dekat dengan Al-Quran dan hadis? Nggak ada. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah bukan untuk menyengsarakan hambanya. Al-Quran diturunkan oleh Allah bukan untuk menyusahkan hambanya. Sebaliknya, Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk adanya kebahagiaan bagi sang hamba. Karena itulah
Allah menjelaskan di banyak ayat mengenai karakter syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hambanya. Di antaranya Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 157. Bagaimana sifat Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasul yang terakhir. Allah Ta'ala mengatakan, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil, yaitu orang-orang yang mengikuti sang Rasul, sang Nabi yang ummi, yang mereka jumpai keterangannya maktuban, tertulis, indahum fit taurati wal injil, dalam Taurat dan Injil yang disimpan oleh mereka. Jadi maksudnya begini, pernah nggak Pak dalam perjalanan sejarah kaum muslimin melakukan uji coba pemalsuan Taurat dan Injil? Ada? Anda pernah dengar? Tidak ada. Sehingga kaum muslimin tidak pernah ada uji coba untuk memalsukan isi Taurat dan Injil. Sekarang kita balik. Pernah nggak Anda dengar dalam sejarah non-muslim yang melakukan uji coba memalsukan Al-Quran? Berkali-kali Pak. Sehingga kejadian ini pernah ada di masa silam, nggak berhasil. Muncul lagi, nggak berhasil. Sampai belakangan, nggak berhasil. Mereka menyisipkan kata-kata tertentu dalam ayat-ayat Al-Quran dan tidak pernah berhasil. Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Kaum muslimin tidak pernah memberikan kemudian balas dendam. Karena kalian pernah memasukkan Al-Quran, maka kami palsukan kitab kalian. Pernah ada kayak gitu? Tidak pernah. Sebab kaum muslimin tidak perlu memalsukan Taurat dan Injil, sudah palsu dengan sendirinya. Oleh tangan siapa? Oleh tangan Bani Israel yang tidak beriman. Oleh tangan-tangan Yahudi yang tidak beriman. Yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Mereka mengganti kalimat-kalimat dalam kitab suci tidak sesuai dengan aslinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang keberadaan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diceritakan oleh Allah dalam Taurat dan Injil. Bukan Taurat dan Injil yang disimpan kaum muslimin, tapi Taurat dan Injil indahum yang mereka bawa. Maksudnya apa? Versi Taurat dan Injil yang mereka punya itu tertera keterangan tentang keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok Ustaz tahu dari mana? Al-Quran yang menyebutkan itu. Sebab terkadang Al-Quran menyebutkan kutipan dari kitab-kitab sebelumnya. Inna fi dzalika lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya keterangan ini ada dalam suhuf sebelumnya, yaitu suhuf Ibrahim dan Musa. Sehingga yang Bapak Ibu jumpai dari surat Al-A'la itu tertera di suhuf Ibrahim dan Musa. Baik, maka disinilah Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dalam Taurat dan Injil pernah ada keterangan tentang Nabi Muhammad SAW. Sehingga saat orang musyrikin Quraisy mereka bertanya kepada Yahudi. Yang Yahudi ini sudah membaca Taurat. Apakah Nabi terakhir yang pernah kalian baca dalam Taurat itu adalah Muhammad? Mereka berbohong dan mengatakan, bukan. Nabi terakhir enggak kayak gitu cirinya. Nabi terakhir itu cirinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bohong. Padahal mereka tahu kalau Nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Yahudi meyakini akan ada Nabi terakhir pasca Musa. Demikian pula Nasrani meyakini akan ada Nabi terakhir pasca Isa. Kalau bukan Nabi Muhammad SAW, siapa lagi? Dan sampai sekarang mereka belum menetapkan siapa calon Nabi terakhir yang telah disinggung dalam Taurat dan Injil itu. Nabi itu akan muncul di akhir zaman, itulah Dajjal. Menurut versi Yahudi dan
Nasrani. Makanya mereka mengikuti Dajjal karena diyakini sebagai nabi terakhir seperti yang tertera dalam kitab-kitab suci yang mereka miliki. Baik. Bagaimana sifat Nabi Muhammad SAW yang termaktub dalam Taurat dan Injil itu? Kita lihat di sini. Allah mengatakan, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Sifat Nabi SAW yang tertera dalam Taurat dan Injil. Beliau memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Beliau menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang khabith. Itulah sifat Nabi SAW dalam Taurat dan Injil. Wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Dan Nabi yang terakhir ini melepaskan belenggu dan rantai yang dulu menjadi kekang bagi mereka. Maksudnya apa, Pak? Untuk sifat yang terakhir tadi. Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau melepaskan mereka dari belenggu dan rantai yang dulu menjadi kekang bagi mereka. Maksudnya adalah keringanan syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Karena syariat yang beliau bawa jauh lebih ringan dibandingkan dengan syariat yang pernah dialami oleh Bani Israel. Bagaimana syariat yang pernah dialami oleh Bani Israel? Mereka punya syariat yang jauh lebih berat dibandingkan kita. Di antaranya yang pertama, Bani Israel kalau berbuat syirik lalu mau tobat, syarat agar tobatnya diterima gimana, Pak? Harus apa? Bunuh diri. Yang tepat bukan bunuh diri, saling membunuh. Sehingga bukan seperti orang Jepang yang melakukan praktek harakiri, dia menusuk dirinya sendiri, bukan, tapi saling membunuh. Sekian ribu orang yang mereka menyembah patung pedet, patung anak sapi, dikumpulin oleh Musa. Dalam sebagian versi menyebutkan jumlahnya 70.000. Masya Allah, 70.000 pelaku syirik. Kok bisa, Pak ya? Wallahu a'lam. Hati mereka begitu mudah berubah. Padahal itu hanya karena pengaruh satu orang, As-Samiri. Makanya jamaah, iman kalau dilawan dengan tekanan maka akan semakin kuat. Tapi kalau iman dilawan dengan syubhat bisa bubar. Bani Israel dijajah oleh Fir'aun itu selama puluhan tahun. Dari sebelum Musa lahir sampai Musa dewasa. Kira-kira berapa tahun itu, Pak? Ya Bapak bisa hitung sendiri. Dari mulai Musa sebelum lahir sampai Musa jadi nabi. Kan jadi nabi nggak mungkin usia 10 tahun ya, atau usia 20 tahun. Beliau jadi nabi di usia sekian puluh tahun. Bisa 30 tahun atau 40 tahun. Baik. Dari mulai Musa lahir sampai Musa jadi nabi, puluhan tahun. Bani Israel dijajah oleh Fir'aun. Dan iman Bani Israel tidak berubah. Mereka tetap mukmin. Tapi ketika Bani Israel dipengaruhi oleh As-Samiri, hanya butuh waktu 40 hari, mereka pindah agama. Jadi kira-kira mana yang lebih berbahaya? Tekanan orang kafir atau syubhat kaum muslimin? Syubhat orang yang mengaku muslim, tapi sebenarnya dia menyimpan bibit kemunafikan. Makanya penjajahan ideologi lebih berbahaya daripada penjajahan fisik. Kalau penjajahan fisik, orang mati masuk surga apabila dia beriman. Sehingga di kalangan Bani Israel yang dibantai oleh Fir'aun, di kalangan kaum muslimin yang dibantai oleh orang kafir, kalau dia mati dalam kondisi mukmin, mati syahid. Tapi kalau penjajahan ideologi, jika yang bersangkutan mati abadi di dalam neraka di yaumil qiyamah, itu yang berbahaya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa fitnah Dajjal itu disebut sebagai fitnah yang paling besar? Karena Dajjal itu tidak menjajah fisik, tapi Dajjal menjajah pemikiran.
Sehingga Dajjal mengajak orang untuk sesat, bukan mengajak orang untuk, atau bukan dalam rangka untuk menghabisi orang lain. Dajjal tidak melakukan genosida, tapi Dajjal melakukan pengubahan pemikiran. Bagaimana mereka bisa tersesat kemudian mengakui dirinya sebagai Tuhan. Itulah yang diinginkan oleh Dajjal. Makanya diceritakan dalam hadis dari An-Nawas bin Sam'an, ya. Pada saat Dajjal mendatangi sebuah kampung, lalu kampung ini diminta oleh Dajjal untuk beriman kepada dirinya, tapi kampung ini menolak. Akhirnya apa? Ditinggal sama Dajjal. Tidak kemudian dibantai, tidak kemudian dibunuh, dihabisi, tidak. Ditinggal oleh Dajjal. Lalu Dajjal memanggil seluruh kekayaan di kampung ini. Keluarkan seluruh kekayaanmu. Semuanya keluar, ngikuti Dajjal. Sebagaimana layaknya tawon yang ngikuti ratunya. Sehingga mereka dibuat hidupnya jadi miskin, jadi kesusahan, jadi kelaparan. Bukan mereka dibantai. Baik, karena yang namanya fitnah pemikiran lebih berbahaya. Nah, di posisi ketika As-Samiri sudah berhasil menyesatkan Bani Israel sehingga mereka menyembah patung anak sapi, Musa pulang. Setelah 40 hari meninggalkan Bani Israel dalam rangka menghadap panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sesampainya di kampung tersebut, Musa kemudian marah dan beliau memerintahkan semuanya untuk bertobat. Bagaimana tobatnya? Faqtulu anfusakum dzalika khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum. Bunuhlah diri kalian. Bukan dengan cara bunuh diri masing-masing, tapi semuanya dikumpulkan lalu semuanya saling diminta untuk membunuh. Silakan kalian kumpul, bawa senjata, bawa pedang, silakan bacok-bacokan. Bagaimana mungkin mereka sanggup? Di depannya ada bapaknya, di depannya ada anaknya, ada istrinya, ada ibunya, ada saudaranya, ada paman bibinya, disuruh saling membunuh. Gak kuat mereka. Akhirnya saat mereka diperintahkan untuk melakukan saling membunuh, mereka bingung. Kami harus melakukan apa? Kami gak kuat. Sampai mereka minta kepada Musa, berikan keringanan bagi kami. Musa berdoa kepada Allah sambil menangis, memohon keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Bani Israel diampuni. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut hukuman itu. Allah turunkan awan yang gelap yang menutupi mereka. Dalam situasi itu mereka tidak bisa saling melihat antara satu dengan yang lain. Jarak pandangnya jadi sangat pendek. Jarak pandangnya jadi sangat pendek karena ketutup apa tadi, Pak? Awan. Ketutup kabut yang demikian gelap sehingga jarak mereka demikian pendek. Mereka nggak tahu siapa yang ada di depannya, mereka nggak tahu siapa di kanan kirinya. Lalu mereka saling menyabetkan pedang. Ya. Ono sing kena kesirai, ono sing kena tangannya, ada yang kena perutnya, kena dadanya. Akhirnya banyak di antara mereka yang mati. Dan Musa berdoa kepada Allah sambil menangis agar Allah mengampuninya. Dan Allah mengampuni Bani Israel. Lalu kemudian yang tersisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, yang tersisa masih hidup ketika itu dalam keadaan cacat. Mungkin ada yang putus tangannya, mungkin ada yang putus telinganya, mungkin ada yang ketusuk badannya, tapi dia masih hidup. Dan dia diampuni dalam keadaan cacat. Baik, dalam agama ini ada nggak Pak yang seperti itu Pak? Walhamdulillah tidak ada. Sehingga kaum muslimin kalaupun pernah berbuat syirik, lalu mereka bertobat, silahkan Bapak bertobat, mohon ampun kepada Allah. Urusan pribadi masing-masing, nggak perlu diumumkan di depan masjid. Anda bisa mohon ampun. Mungkin ada di antara kita yang dulu sebelum kenal agama barangkali pernah dolanan dukun, pernah main klenik, kadang sajen di tempat-tempat tertentu. Apalagi nyuwun sewu nggih, sebelum panen biasanya ngapain, Pak? Lamber. Kalau cara Jogja kan wiwitan nggih, Pak.
Sehingga dia sajen di pojok-pojok sawah, ini sebagai persembahan untuk Dewi Sri. Gimana ini? Yaitu kesyirikan. Nek sampai mati durung tobat, musibah besar. Karena dosa syirik itu kalau sampai dibawa mati, Allah enggak ridho pelakunya bisa masuk surga. Allah Ta'ala mengatakan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sapa wong sing nglakoni syirik, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah haramkan dia masuk surga. Wong musyrik ra entuk mlebu swarga. Kalau tempatnya tidak boleh di surga, di mana Pak pilihannya? Wa ma'wahun nar, tempatnya di neraka abadi. Maka ingatkan, mungkin ada di antara saudara kita atau orang tua kita yang barangkali pernah melakukan praktek syirik seperti ini. Seperti misalnya ritual-ritual klenik, aneka perdukunan, kadang dia punya jimat, nyimpen-nyimpen benda-benda keramat, dan diyakini kalau ini akan punya kekuatan A, punya kekuatan B, dan seterusnya. Itu semuanya salah. Benda keramat yang punya kekuatan adalah ATM. Benar? Itu punya kekuatan enggak? Oh, tergantung isinya Pak kali itu Pak ya. Baik. Jadi dalam agama ini tidak ada kewajiban bagi mereka yang bertobat dari syirik dia harus membunuh orang lain sesama pelaku syirik, tidak. Walhamdulillah, cukup dia mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, menyesali perbuatan yang dia lakukan di masa silam, semoga Allah ampuni dosanya. Bani Israel, kalau mereka misalnya pakaiannya terkena najis, maka kewajibannya apa Pak? Dipotong. Sehingga bukan dicuci, tapi digunting. Bayangin, ada orang pakai celana bolong-bolong. Kenapa? Ini pernah kena najis, dipotong. Pernah kena najis, dipotong. Dalam agama kita ada nggak Pak? Tidak ada. Sehingga kalaupun barang kita kena najis, cukup dicuci, bisa dipakai kembali. Sehingga syariat ini dimudahkan oleh Allah bagi para penganutnya. Dikatakan dalam ayat ini, wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Nabi Muhammad SAW melepaskan belenggu dan beban berat yang dulu menjadi kewajiban mereka. Sekarang itu sudah tidak ada. Sehingga mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala syariat yang jauh lebih mudah. Karena itulah Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, bu'istu bil hanifiyyati samha. Aku diutus oleh Allah dengan membawa ajaran Hanifiyah as-samha. Hanifiyah artinya ajaran yang condong kepada tauhid, as-samha artinya yang penuh dengan toleransi. Jadi Pak, Islam ini sudah gampang, sudah ajaran yang mudah, tapi jangan digampang nih, jangan kemudian diremehkan. Gampang tapi tidak boleh digampang nih. Digampang nih itu gimana Pak? Meremehkan sampai pada tingkatan mengurangi. Kalau sudah seperti ini dia melakukan pelanggaran. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di antara karakter kaum muslimin atau karakter ajaran Islam adalah tidak ada al-haraj. Al-haraj itu apa Pak? Kesulitan. Allah Ta'ala mengatakan, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Ini di surat Al-Hajj ayat 78. Wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wama ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjuanglah kamu di jalan Allah dengan perjuangan yang sesungguhnya. Wajtabakum, dialah zat yang memilih kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan adanya kesulitan bagi kalian dalam urusan agama. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kesulitan bagi kalian dalam masalah agama.
Sehingga dalam urusan agama ini tidak ada al-haraj, tidak ada kesulitan. Demikianlah penegasan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Millata abikum Ibrahim, inilah ajaran bapak kalian yaitu Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha, dia menamakan kalian dengan nama kaum muslimin min qablu, dalam kitab sebelumnya, wa fi hadha, dan dalam kitab ini. Jadi jamaah, nama resmi kita itu apa Pak? Al-Muslimun. Nama resmi kita adalah Al-Muslimun. Di mana kita bisa menjumpai nama resmi kita ini? Allah tegaskan di surat Al-Hajj ayat 78. Huwa sammakumul muslimin. Dia Allah memberi nama kalian dengan nama Al-Muslimun. Itulah nama resmi kita. Maka kita adalah kaum muslimin sesuai dengan nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama resmi kita bukan Aswaja. Nama resmi kita bukan A, bukan B, tapi kita adalah muslim. Makanya dulu para sahabat kalau mereka menjelaskan identitasnya, saat mereka ditanya, "Anda siapa?" Jawaban pertama yang mereka sampaikan adalah, "Ana muslim." Aku adalah muslim. Sehingga kita diperintahkan untuk menjelaskan identitas kita. Aku muslim. Dan muslim itu punya ajaran khusus. Maka muslim tidak boleh melakukan A, tidak boleh melakukan B. Sehingga kalau misalnya dia diajak sama orang lain untuk mengkonsumsi minuman keras atau makan makanan yang dilarang oleh Al-Quran, maka sampaikan, saya muslim dan saya dilarang untuk mengkonsumsi seperti ini. Seperti itulah kita diajarkan. Allah memberikan nama bagi kalian sebagai muslim, maka tunjukkan identitas kalian sebagai muslim. Jadi ada dua manusia yang diperintahkan untuk menunjukkan identitasnya. Pertama, para nabi. Para nabi itu diperintahkan untuk menjelaskan identitas dia sebagai nabi. Sehingga mereka tidak boleh menyembunyikan kenabian. Nabi kok ndelik, itu pasti salah. Karena nabi itu harus menjelaskan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Sehingga dia harus menyampaikan, ana utusan Allah, aku adalah Rasulullah, aku utusan Allah. Tidak boleh dia sembunyi. Kalau dia sembunyi, berarti dia belum melaksanakan tugasnya. Karena itu Allah perintahkan kepada Nabi SAW, ya ayuhan Nabi, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Nabi, sampaikanlah apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, identitas kedua yang kita diperintahkan untuk menjelaskan adalah muslim. Sehingga kita sebagai muslim tidak boleh menyembunyikan statusnya. Nyatakan, saya muslim. Tujuannya apa, Pak? Biar kita bisa menyesuaikan dengan aturan yang ada di masyarakat. Dan masyarakat juga bisa menyesuaikan dengan kondisi kita. Oh, dia itu muslim. Muslim itu tidak boleh A, tidak boleh B, tidak boleh C, tidak boleh D. Maka kamu jangan paksakan dia untuk melakukan A, B, C, D. Karena muslim tidak boleh melakukan seperti itu. Walhamdulillah, mereka yang menjelaskan identitasnya saat berinteraksi dengan orang lain untuk menunjukkan komitmen agamanya dihargai oleh sebagian orang non-muslim. Ya. Mungkin Anda bisa dapat cerita dari teman-teman yang kerja di Jepang, yang kerja di Eropa, di perusahaan-perusahaan asing. Mereka dihargai statusnya sebagai muslim. Sehingga di situ tidak boleh ada makanan yang diharamkan menurut kaum muslimin. Di sebuah negara kafir, teman-teman yang muslim itu ketika puasa mereka dihargai. Sehingga kerja shift sore sampai malam. Begitu waktunya berbuka Ramadan, disuruh untuk break, berhenti. Silahkan memberi kesempatan bagi muslim untuk berbuka. Tapi harus ada pernyataan di depan. Sehingga disampaikan, kamu muslim? Iya. Puasa, puasa. Ngisi form.
Setelah mereka ngisi formulir itu, maka nanti disikapi oleh perusahaan sesuai dengan kondisinya. Orang ini wajib sholat jam sekian, maka dia diberi waktu istirahat untuk sholat. Subhanallah. Demikianlah posisi seorang muslim ketika dia menjelaskan identitasnya. Cuman kan kadang kita malu, Pak, ya. Sehingga muslim malu untuk menampakkan dirinya sebagai muslim. Wes rasa ngetok-ngetok nih sebagai muslim. Loh kenapa, Pak? Kenapa kita harus malu? Tampakkan kalau diri kita adalah muslim. Walaupun tidak ada pakaian khusus untuk muslim. Yang penting pokoknya tidak melanggar syariat. Tapi kau jelaskan kalau identitas kamu adalah muslim, agar orang lain bisa memberikan sikap yang tepat bagi kamu. Itu muslim loh, Pak. Jangan sampai dikasih daging babi, Pak. Jangan sampai dikasih khomer karena dia muslim. Makanya kalau sampai ada warung soto atau warung sate, ternyata yang dia jual adalah daging babi, kok dia tidak menjelaskan apa yang dia jual, itu sama dengan menipu. Dia tinggal di negeri kaum muslimin, kumpul bersama kaum muslimin, tapi dia jual makanan yang diharamkan bagi kaum muslimin tanpa memberi penjelasan. Akhirnya warung itu laris, banyak pelanggannya. Setelah sekian tahun baru ngomong, selama ini yang kami jual daging babi. Kriminal itu, Pak. Ini pelaku kriminal, nipu kaum muslimin yang lain. Ya kalau memang kau jualan daging babi, tulis daging babi, sate babi, biar kaum muslimin bisa mengambil sikap. Baik, kembali ke sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut kita dengan nama rasmi, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Dialah yang menamakan kalian dengan nama muslim min qablu wa fi hadza. Dalam kitab sebelumnya dan dalam kitab ini. Maka kita sudah pernah disinggung dalam Taurat dan Injil dengan nama kaum muslimin. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa dalam agama ini tidak ada sisi kesulitan. Seperti di Al-Baqarah bagian terakhir, doa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا. Ya Allah, janganlah engkau memberikan beban kepada kami. Isran, beban berat. Kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana yang pernah engkau berikan kepada umat sebelum kami. Dulu Bani Israel kalau sudah masuk hari ibadah enggak boleh kerja. Hari ibadah Bani Israel hari apa, Pak? Hari Sabtu. Sehingga kalau sudah hari Sabtu dilarang mencari sumber pendapatan apapun itu. Maka yang mereka lakukan apa? Saat hari Sabtu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu hari Sabtu ikan-ikan muncul di permukaan. Begitu bukan hari Sabtu ikan-ikan hilang. Maka mereka merasa sangat tertarik untuk menangkapi ikan-ikan yang muncul di permukaan di hari Sabtu tadi. Karena mereka ada perjanjian. Hari Sabtu dilarang untuk mencari pendapatan, maka mereka tidak berani kerja di hari Sabtu. Apa yang mereka lakukan? Pasang perangkap ikan di Jumat sore, ngambilnya di Ahad pagi. Kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian di antara mereka ada yang diubah jadi kera dan babi. Baik. Di tengah kaum muslimin ada enggak, Pak, larangan untuk kerja di hari Jumat, Pak? Sebutkan dalil baik Al-Quran maupun hadis dilarang kerja di hari Jumat. Ada? Enggak ada. Bahkan para sahabat mereka beraktivitas, berdagang, berbisnis di hari Jumat. Apa dalilnya? Di zaman Utsman radhiyallahu anhu, beliau beristihad mengadakan adzan Jumat 2 kali. Adzan yang pertama dilakukan sebagai peringatan kalau waktu Jumatan sudah dekat. Dan itu tidak di masjid, tapi di daerah yang ada pasarnya, namanya daerah Zawra. Di Zawra inilah muadzin itu mengumandangkan azan.
untuk memberi peringatan kepada para pelaku pasar bahwa sebentar lagi Jumatan mau dimulai. Nah, berarti ini menunjukkan bahwasanya para sahabat di masa itu mereka juga beraktivitas di pasar di hari apa? Hari Jumat. Walhamdulillah, tidak ada larangan bagi kaum muslimin untuk bekerja di hari Jumat. Ada satu cerita. Udah pernah dengar ceritanya belum? Belum? Oh, belum cerita ya. Baik. Insyaallah. Jamaah sudah mulai banyak yang ngantuk ini. Ini tantangan kajian subuh ya. Mata merah, merem liar-liar. Jadi ketika ada forum para pendeta dan tokoh agama Nasrani se-Indonesia, mereka mengusulkan kepada pemerintah, dan waktu itu yang jadi wakil presiden Pak JK. Mereka mengusulkan kepada pemerintah agar di setiap kantor pemerintah itu dibangun gereja. Sebagaimana di setiap kantor pemerintah ada masjid. Sehingga nanti biar seimbang, di kantor pemerintah ada gerejanya. Kan banyak ya kantor pemerintah punya masjid. Masjid kantor kelurahan, masjid kantor, bahkan termasuk sampai tingkat pusat ada masjidnya. Tapi gerejanya tidak ada. Kenapa Pak kok gerejanya nggak ada? Nah, saat mereka mengusulkan itu, kemudian Pak JK menawarkan, ya sudah, kita tampung usulannya, tapi pilihannya begini, akan dibangun gereja di kantor pemerintah, tapi liburnya digeser hari Jumat. Gimana? Libur kerjanya digeser hari Jumat. Pilih mana? Liburnya geser Jumat bukan Ahad, tapi di kantor pemerintah ada gereja. Ya mereka terdiam, mending libur hari Ahad. Jadi kenapa di kantor pemerintah ada masjid? Karena pas hari Jumat nggak libur, kaum muslimin kerja, sehingga mereka butuh Jumatan untuk menampung seluruh penghuni kantor. Kalau tidak disediakan masjid, ya nanti akan kecacar di mana-mana, morat-marit, ada yang terpencar di masjid sana, sehingga mereka disediakan masjid. Karena kaum muslimin lebih rajin ibadah daripada umat yang lain. Baik, disitulah makna wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, janganlah engkau berikan kami beban berat sebagaimana yang pernah engkau berikan kepada umat sebelum kami. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hal ini, sehingga kaum muslimin diizinkan untuk tetap kerja di hari Jumat, tidak sebagaimana umat masa silam. Kalau sudah masuk waktu ibadah, mereka tidak boleh kerja. Baik. Demikian pula kaum muslimin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitasnya. Dulu Bani Israel, mereka kalau masuk waktu pagi, di depan rumahnya itu sudah tertulis daftar dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh penghuninya. Kebayang nggak Pak? Kalau misalnya terjadi di tengah kita Pak, mungkin kita akan merasa sangat malu. Sehingga begitu pagi, di depan rumahnya sudah ada daftar dosa yang dilakukan oleh si A. Si A melakukan A, B, C, D, E, F, G. Masya Allah. Andaikan itu terjadi pada kita gimana Pak? Kita mungkin nggak berani keluar rumah, malu dengan aneka dosa yang kita lakukan. Tapi dulu pernah diberlakukan oleh Allah pada Bani Israel, sehingga Bani Israel mengalami situasi itu. Mereka dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, semua ini tidak ada dalam syariat kita. Tapi kenapa masih banyak orang yang terasa berat dan sulit untuk menerima? Makanya kalau sampai ada orang yang bilang seperti ini, Mas, setelah saya ngaji kok rasanya semuanya serba nggak boleh ya Mas. Ini riba, ini haram, ini goror, ini dilarang. Resign sekarang. Apa-apa kok haram, apa-apa haram. Itu terlalu suudzon kepada syariat. Apa yang diperbolehkan oleh Allah jauh lebih banyak dibandingkan yang dilarang. Makanya sampai ada ungkapan
Dalam urusan dunia itu hukum asalnya mubah kecuali yang dilarang. Urusan dunia hukum asalnya mubah kecuali yang dilarang. Nah, yang dikecualikan tentu saja lebih sedikit. Contoh Pak, di sekolah ini terdaftar 100 siswa. Semuanya hadir kecuali 95. Kalimat ini salah atau benar? Nggih? Salah atau benar? Kenapa salah? Karena yang dikecualikan lebih banyak. Seharusnya gimana? Semua siswa tidak hadir kecuali 5. Maka kalau menyebut kecuali seharusnya dia lebih sedikit. Paham ya? Nah, maka kalau ada kaidah dalam masalah dunia, urusan muamalah, hukum asalnya mubah kecuali yang dilarang. Berarti yang dilarang banyak atau sedikit Pak? Sedikit. Cuman kenapa orang kadang komentar, aku bareng ngaji kok isine mong haram, dilarang kabeh kok ora entuk Mas. Ini suudzon kepada syariat. Atau kemungkinan yang kedua adalah saking banyaknya hal haram yang dia alami sehingga saat dia bergerak nabrak, bergerak ke kanan ketabrak aturan, bergerak ke kiri ketabrak aturan, maju nabrak, mundur nabrak. Saking banyaknya hal haram yang dia lakukan. Ya seharusnya dia bersyukur. Alhamdulillah Bapak sudah diingatkan sebelum mati. Coba kalau orang yang melakukan hal yang haram tadi dibiarkan oleh Allah seperti itu, tenggelam dalam aneka maksiat, hal yang haram sampai dia mati, berarti dia membawa dosa harta haram sampai mati. Dan itu akan dia bawa sampai kiamat. Tapi begitu dia diingatkan lalu dia menerima, maka dia bisa bertobat dan kesempatan tobat itu bisa menghapus sebagian dosanya. Demikianlah keadaan kaum muslimin jamaah. Mereka tidak terima karena suudzon kepada Allah. Padahal Bapak Ibu dimuliakan Allah, saat Allah membuat aturan, tujuannya apa Pak? Allah mengharamkan A, Allah melarang B, Allah membuat aturan C. Apakah Allah punya kepentingan ketika Allah membuat aturan? Maha suci Allah dari hal itu. Apakah Allah akan lebih beruntung disebabkan karena Allah membuat aturan? Maha suci Allah dari hal itu. Beda dengan manusia ya Pak. Anggota dewan kalau membuat aturan mungkin nggak ada kepentingan? Hah? Mungkin ya? Mungkin. Sehingga kenapa ada aturan ini? Oh, ternyata mereka punya kepentingan di sini. Kenapa ada aturan itu? Oh, ternyata mereka punya kepentingan di sana. Makanya kalau ada aturan yang pernah dibuat oleh pemerintah sebelumnya karena kepentingan pribadinya, begitu orangnya sudah lengser, aturan itu berubah. Kemudian aturan itu diamandemen, diubah dan seterusnya, direvisi. Sebab yang punya kepentingan sudah tidak menjabat. Tapi kalau aturan Allah, apakah Allah punya kepentingan? Maha suci Allah. Jangan sampai kita berpikir, aku gini taat, maka Allah semakin maha kaya. Sebaliknya aku kalau maksiat, kekayaan Allah berkurang. Subhanallah. Maha suci Allah. Allah tidak butuh ketaatan yang kita lakukan, sebagaimana kuasa Allah tidak berkurang, kerajaan Allah tidak berkurang dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Sebab ada orang yang punya pemahaman seperti itu. Ada satu buku Pak. Buku itu sebenarnya novel, cerita tentang pengalaman pribadi penulisnya. Judulnya Tuhan izinkan aku untuk maksiat. Ya. Jadi dia bercerita begini. Dulu dia adalah seorang muslimah yang pernah belajar agama di pondok pesantren. Dia menghafal Quran, dia belajar ilmu agama, belajar fikih dan seterusnya. Udah? Sampai akhirnya dia lulus dari pesantren itu, kemudian dia kuliah. Nah, ketika kuliah itulah mulai aneka pemikiran-pemikiran menyimpang itu masuk ke dalam dirinya.
Nah, dia mengalami hidup yang susah. Hidupnya susah, keluarganya punya masalah. Intinya hidupnya susah, secara ekonomi maupun yang lainnya. Akhirnya hidupnya selalu dirundung dengan kesedihan dan kesedihan. Sampai pada titik terakhir dia berpikir, kenapa Allah tidak pernah membuat saya bahagia? Padahal aku sudah berusaha untuk taat. Aku sudah berusaha untuk banyak ibadah. Aku sudah berusaha untuk jadi muslimah. Tapi kenapa Tuhan tidak hadir pada diri saya? Nyatanya dia tidak membantu saya saat saya mengalami kesulitan. Karena itu wahai Tuhan, aku sudah tidak mau lagi bekerja untukmu. Aku menarik diri darimu. Izinkan aku untuk maksiat. Dia lepas jilbab lalu berbuat zina. Karena dia merasa dengan cara itu bisa balas dendam kepada Tuhan. Orang kalau maksiat, apakah dia mengurangi keagungan Allah? Sepeser pun tidak. Orang kalau berbuat jahat, apakah dia mengurangi kekayaan Allah? Sepeser pun tidak. Sehingga saat dia taat, dia maksiat, semuanya akan kembali kepada dirinya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik, maka kalian berbuat baik untuk diri kalian. Dan kalau kalian berbuat buruk, maka kalian akan mendapatkan dampaknya. Jangan sampai kita punya pemahaman seperti tadi. Karena itu dalam sebuah hadis qudsi, Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai para hambaku, andaikan makhluk pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, semuanya menjadi makhluk yang paling bertakwa hatinya di antara kalian. Apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Sepeser pun itu tidak menambah kerajaanku. Jadi andaikan kita semua Pak seperti Nabi Muhammad SAW, taatnya seperti Nabi Muhammad SAW, hatinya seperti Nabi Muhammad SAW, semua manusia seperti itu, bahkan termasuk juga jin, sepeser pun itu tidak menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai para hambaku, andaikan makhluk pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, menjadi makhluk yang paling fajir, yang paling jahat di antara kalian. Apa kata Nabi SAW? Apa kata Allah? Ma naqasa dzalika fi mulki syai'a. Itu sepeser pun tidak mengurangi kerajaanku. Sehingga orang kalau mau berbuat taat atau berbuat maksiat, hakikatnya kembali kepada diri mereka masing-masing. Karena itu jamaah, kalau sampai ada orang yang dia berpikir apa-apa kok dilarang, apa-apa kok dilarang, ini suudzon kepada Allah. Padahal Allah mengatur itu tujuannya untuk kemaslahatan hamba dan Allah sama sekali tidak punya kepentingan. Cuman sebagian orang terkadang mereka keberatan untuk menerimanya. Baik, saya ajak Anda untuk melihat bagaimana perbandingan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala antara orang mukmin dengan orang munafik. Silakan dibuka firman Allah di akhir dari surat At-Taubah. Di surat At-Taubah ayat 124 125. Bagian akhir dari surat At-Taubah. Ketemu Pak? Baik, yang ngantuk silakan dibuka mushafnya. Biar enggak ngantuk, lihat ke mushaf. Baik, masjid ini enggak ada kipas ya Pak. Adanya angin cendelo. Nah, alhamdulillah. Karena sejuk sehingga membuat jamaah adem, ayem, merem. Nah, tolong yang ngantuk dijawil sebelahnya ya. Allah Ta'ala berfirman, Wa idza ma unzilat suratun, ketika turun surat yang baru kepada Nabi SAW, faminhum may yaqulu,
Sebagian di antara mereka ada yang mengatakan, ayyukum zadathu hadhihi imana. Siapa di antara kalian yang imannya bertambah? Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang yang beriman, maka iman mereka semakin bertambah dan mereka semakin berbahagia. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad. Adapun orang yang punya penyakit dalam hatinya, fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Maka keberadaan surat yang baru tadi semakin menambah kotoran dalam hatinya dan mereka mati dalam keadaan kafir. Jadi ayat ini menyinggung tentang kebiasaan buruk orang munafik. Orang munafik itu tetangganya Nabi SAW. Orang munafik itu tetangganya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat yang lainnya. Tapi kedekatan mereka dengan orang-orang soleh ternyata tidak membuat mereka ketularan jadi soleh. Mereka tetap jahat. Bahkan menyimpan rencana jahat kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan salah satu di antara pelanggarannya. Wa idza ma unzilat suratun, apabila turun surat yang baru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faminhum may yaqulu, sebagian di antara mereka ada yang mengatakan dengan nada nyindir, ngenyek, nyinyir, ayyukum zadatu hadi imana. Ada enggak di antara kalian yang imannya bertambah? Nih baru ada surat baru yang turun sama Muhammad tuh. Ada enggak yang imannya bertambah? Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa ammal ladzina amanu. Coba lihat orang yang beriman. Ketika orang beriman itu turun surat baru, mereka mendapatkan ilmu yang baru. Saat turun surat baru, mereka dapat ilmu baru. Nah, saat sahabat mendapatkan ilmu baru itu, iman mereka bertambah, wahum yastabshirun, dan mereka gembira. Terima kasih Pak Ustadz. Baru kali ini saya tahu kalau ternyata selama ini praktek yang saya lakukan itu salah. Terima kasih Pak Ustadz, baru kali ini saya tahu kalau ternyata ini adalah kewajiban yang harusnya saya lakukan. Terima kasih, terima kasih. Itulah karakter mukmin. Mendapatkan ilmu baru dia merasa senang dan bahagia. Maka kalau Bapak rampung ngaji, kok kemudian Anda merasa seperti ada pengetahuan baru yang nanti akan ngoreksi dari apa yang kita lakukan. Oh, kayak gitu, saya baru tahu. Nah, itu pengajian yang memberikan O effect, ya. Efek O. Begitu disampaikan O, nah, itu namanya apa? O effect. Itulah tambahan iman. Oh, kayak gitu. Nah, oh, seperti itulah apa? Tambahan iman. Ketika dia terima dan dia gembira, alhamdulillah, ento ilmu baru. Alhamdulillah, saya senang. Itulah iman yang bertambah. Di saat iman itu bertambah, maka seorang mukmin gembira. Yang dikatakan dalam ayat ini, fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Keberadaan ayat yang baru tadi semakin menambah iman bagi mereka dan mereka gembira. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad. Adapun orang yang dalam hatinya sudah ada penyakit, keberatan Pak untuk menerima. Ya, nek kaya ngono aku ra iso nampa. Aku durung wani nampa. Saya enggak bisa nerima, saya belum berani untuk menerima. Loh kenapa? Lah itu kan praktek yang saya lakukan sehari-hari. Kok dikatakan salah, dikatakan dosa, dikatakan riba, dikatakan ini. Padahal itu praktek yang saya lakukan sehari-hari. Maka keberadaan ilmu baru tadi semakin menambah penyakit dalam hatinya. Dan yang bahaya, wa matu wa hum kafirun. Dia mati dalam kondisi kafir. Sehingga terkadang orang itu diingatkan. Awas Pak, itu tidak boleh Pak. Sampai ini sapa to Mas? Kok wani ngeling-ngeling no? Apa sampean ki Tuhan kok suka menyalahkan perbuatan orang? Loh emangnya Tuhan suka menyalahkan perbuatan orang? Saya hanya menyampaikan apa yang ada dalam dalil. Masalah diterima atau tidak terserah Bapak. Tapi Bapak perlu ingat,
Kalau melakukan seperti ini berbahaya. Ranggu bris. Lunga Mas. Sehingga dia nggak mau untuk mendengarkan seperti itu karena merasa dirinya terdesak. Di saat itulah hatinya makin kotor. Maka Bapak Ibu, baterainya habis. Oh ya, baterainya habis. Maka disinilah kata kunci agar kita bisa semakin menambah iman saat kita belajar. Berusahalah untuk berlatih, menerima kebenaran apapun yang kita dapatkan, walaupun bisa jadi kebenaran itu bertentangan dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Wallahu alam, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Sekarang jam 6 kurang 12 menit. Tetes pripun nih? Mau sarapan di sini atau sarapan di luar? Baik, kita berikan sisa waktu sampai jam 6. Barangkali jamaah ada yang mau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Monggo Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bisa dinyalakan Pak? Atau mau diganti baterai dulu? Monggo, antri dulu nggih, Mas. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana mungkin ini mohon saran dan nasihatnya dari Ustaz. Bagaimana kita dalam menyampaikan ilmu atau berdakwah yang baik, yang kondisi jamaah di orang-orang sekitar kita masih banyak melakukan perbuatan yang diadakan dan kesyirikan. Bagaimana agar dakwah kita mudah diterima dan dikorelasikan dengan strategi dakwah. Yang pertama itu yang kedua, mohon saran yang juga di lembaga kami menaungi beberapa jamaah yang dimana kondisi jamaah kami itu masih banyak yang terjerat bangkai atau keliling atau kompetitif yang diserahkan dalam lembaga kami. Kemudian dari kondisi lembaga kami masih minim keuangan. Kami melihat bukan karena dunia, tapi kami melihat dakwah dari jamaah tersebut terhadap akhiratnya yang dengan kondisi kami. Namun saya rasa bagaimana kan cara penanggulangan bangkit tersebut atau bangkit tersebut untuk mengatasi di jamaah kami yang terkena, apakah diberikan penulisan pinjaman atau dengan pembungkusan? Baik. Alhamdulillah. Bagaimana caranya ketika kita ingin berdakwah di lingkungan yang penuh dengan praktek klenik, syirik atau amalan yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, memang ini salah satu di antara tantangan yang cukup berat ya. Karena ketika kita menyampaikan hal yang berbeda kepada orang lain, tentu saja mereka akan berusaha untuk menjaga jangan sampai yang kita sampaikan ini masuk ke mereka. Sehingga terkadang kajian durung mulai sudah dibubarkan ya. Itu contoh bagaimana mereka memproteksi apa yang mereka miliki sehingga mereka anggap kebenaran itu syubhat. Padahal sejatinya yang mereka lakukan itu adalah kesalahan yang dibungkus dengan syubhat. Mungkin sebagai cara yang pertama, pendekatan yang paling gampang adalah pendekatan melalui materi. Bagaimana Pak pendekatan melalui materi? Ya, jadilah orang yang royal, suka memberi kepada masyarakat. Kalau tidak bisa mempengaruhi semuanya, minimal kita bisa menyelamatkan sebagian di antara mereka. Misalnya di sini Pak, praktek kliniknya banyak sekali Pak. Makanya daerahnya namanya Kebak Keramat. Ada hubungannya nggak Pak? Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Jadi itu ceritanya gimana kok sampai disebut Kebak Keramat? Baik. Di sini Pak praktek kliniknya banyak sekali Pak. Kampung kami ini masya Allah, nengkene sajen, kono sajen Pak. Di pohon ringin ini sajen. Nanti di mana lagi ada sajen, banyak sekali sajen. Terus gimana? Ya sudah, coba. Mati juga. Baterainya habis juga. Oh habis.
Baik. Tahapan awal yang mungkin bisa dilakukan adalah pakai pendekatan materi. Karena orang itu kalau sering dikasih materi, terkadang kemudian dia jadi loyal dengan kita. Dengan royal kita, dia loyal sama kita. Wong Jawa dipangku mati. Ya. Itu kalau dalam bahasa Arabnya an-nafsu jubilat ala man ahsana ilaiha. Jiwa itu diberi oleh Allah karakter dia akan membalas orang yang berbuat baik kepadanya. Dan ini yang paling efektif. Makanya dulu Nabi Muhammad SAW, beliau dalam rangka mempengaruhi kaum yang lain, umat yang lain, pada saat beliau berdakwah, ada yang dikasih kambing 1 lembah. Ada yang dikasih kambing 1 lembah, ada yang dikasih sekian ratus onta, dan seterusnya. Sampai sebagian di antara mereka ketika mendapatkan hadiah itu, dia langsung pulang ke kampungnya, kemudian menyampaikan kepada masyarakatnya, ya qaumi aslimu, fa inna Muhammadan qad a'ta atiyatan lam yakhshal faqah. Wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Muhammad telah memberikan kepada kami pemberian yang menunjukkan kalau dia nggak takut miskin. Masya Allah. Ternyata jor-joran materi seperti itu bisa membuat hati seseorang jadi bergeser. Tapi kalau kita misalnya berdakwah, dalam kondisi yang sama kita juga pelit ngasih, ya mungkin akan susah diterima. Anda menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip mereka, tapi di saat yang sama Anda juga tidak memberikan kebaikan materi kepada mereka. Kemudian yang kedua, selalu tampakkan akhlak yang mulia. Mereka tidak membaca Al-Quran yang kita punya. Mereka tidak membaca kitab Tauhid, mereka tidak membaca kitab Ushulul Thalatha, mereka tidak membaca kitab Qawaidul Arba, Nawaqidul Islam yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah membacanya. Tapi yang mereka baca adalah perilaku kita. Sehingga kalau perilaku kita perilaku yang enggak benar, dititeni Pak. Kayak delaan sing jarane ngejak tauhid sunnah, padu karo bojone. Cerai. Saiki ngomong kaya ngono, dhisik ngomong kaya ngono, sekarang ngomong kayak gini. Dan seterusnya. Akhirnya dakwah kita jadi tertolak gara-gara kita punya masalah keluarga atau kita punya masalah dengan karakter yang kita punya dan seterusnya. Karakter ini bisa menghalangi diterimanya kebenaran. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang akhlaknya paling mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di akhlak yang paling agung. Allah mensifati akhlaknya Nabi SAW dengan sifat azim, sebagaimana Allah mensifati arasy dengan azim. Baik. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menangani korban bank tanpa ATM? Ya. Bank tanpa ATM ini bank apa Pak? Bank pelecit. Di berbagai daerah itu namanya beragam ya. Kalau di sini bank pelecit, di Jogja bank titil, di Pekalongan bank tongol. Di daerah yang lain ada nama yang berbeda. Baik. Intinya para rentenir, ya memang ini butuh kerjasama, sehingga tidak bisa diselesaikan oleh 1-2 orang, tapi diselesaikan secara komunal bersama. Kami dulu Pak pernah membuat upaya itu dengan cara seperti ini. Saya sampaikan kepada jamaah, Bapak Ibu kalau punya uang nganggur daripada di bank tidak termanfaatkan, silahkan diutangkan ke kami. Nanti kita terbitkan surat utang. Nah, yang menjamin yayasan. Saya ada yayasan yang menerbitkan surat utang itu.
kita berikan kepada kaum muslimin jamaah yang mau memberi utang. Ada yang ngasih utang 2 juta, ada yang ngasih utang sekian juta. Kita terbitkan surat utang. Sudah? Nah, dana utang ini setelah terkumpul, perjanjiannya kepada para jamaah jangan ditarik kecuali sudah berumur 2 tahun. Jadi minimal 2 tahun. Tapi kalau utangnya hari ini diutangi, besok diambil ya podo wae, Pak. Nggak bisa dimanfaatkan. Sehingga minimal umurnya 2 tahun. Nah, selama usia 2 tahun ini kita perbantukan untuk kaum muslimin yang membutuhkan. Dalam rangka nutupi bank pelecet tadi, Pak. Bank detail tadi. Si A punya utang sekian juta, tutup. Nanti silakan si A bayar ke kita tanpa bunga. Si B punya utang sekian, kita tutupi. Nanti si B silakan nyicil ke kita tanpa bunga. Wah, kok enak Pak, ini kok yang ono. Nek hilang gimana Pak? Nah, kita punya strategi waktu itu. Ada verifikasi berlapis. Sehingga siapa yang berhak mendapatkan pinjaman tadi, kita gunakan verifikasi berlapis. Pertama, verifikasi model bank. Dengan melihat sumber penghasilan, tingkat kejujuran, dan seterusnya. Itu verifikasi model perbankan. Yang kedua, verifikasi yang kita selenggarakan sendiri. Yang bersangkutan disyaratkan 1, tobat. Pokoknya Bapak harus tobat dengan serius. Ya Mas, aku nyesel Mas, tobat Mas. Yang kedua, ya kita kan tidak tahu hatinya ya. Tapi kalau dia sudah menyatakan tobat, mudah-mudahan itu jujur. Yang kedua, wajib ikut kajian. Sehingga ditentukan, kamu ada di daerah mana? Daerah sini. Baik, kita hubungi ustadz di daerah sana. Tolong dipantau, orang ini kita syaratkan harus ikut kajian. Nah, tujuannya apa Pak ikut kajian itu Pak? Untuk fungsi kontrol. Sehingga orang ini dia tidak hilang. Pembuktian dilakukan dulu. Bapak harus ngaji dulu minimal sekian kali, baru nanti kita kasih pinjaman. Nah, setelah dia ngaji, terpaksa harus datang di pengajian, baru kita kasih pinjaman. Mudah-mudahan dengan dipaksa seperti ini lama-lama dia berubah. Walhamdulillah Pak, saya dapat 1-2 nyantol. Dulu saya nggak pernah lihat wajah seperti ini. Ternyata beliau datang di kajian. Terus saya tanya, kenapa beliau? Oh, itu salah satu di antara orang yang dibantu. Alhamdulillah setelah utangnya lunas, dia juga sudah nyicil lunas, tetap nyantol ngaji. Walhamdulillah. Itulah salah satu pengaruh pendidikan. Insya Allah kalau ayat Al-Quran dan hadis Nabi dibacakan, sekeras apa sih hatinya? Apa lebih keras daripada batu gunung? Tidak. Kalau tidak lebih keras daripada batu gunung, insya Allah bisa dipecah dengan dalil. Alhamdulillah, setelah mereka sering mendengarkan tausiah, akhirnya berubah. Tapi lama-kelamaan yang pinjem banyak sekali Pak. Sing balik ya banyak. Sehingga akhirnya kita juga jadi kesulitan sendiri, capek, lembaga itu tutup. Tapi kami komitmen semua uang jamaah balik. Sehingga surat utang tadi semuanya balik. Kita kembalikan dengan zakat. Ya. Dengan, kok bisa zakat Pak? Nutupi utang orang itu dengan menggunakan zakat. Jadi yang punya utang si A, ini uangnya si B, maka kita kembalikan ke si B dengan dana zakat. Karena salah satu di antara yang berhak untuk dapat zakat adalah ghorimin, orang yang terlilit utang. Wallahu a'lam. Monggo. Mau pakai ini? Ini yang terakhir. Monggo langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan khutbah akhir Ustaz, atau khutbah yang kedua, itu kan ada Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Kemudian ada doa-doa itu. Itu doa itu kita sebagai yang dijawab atau makmum membaca amin atau cukup diam. Barakallahu fiik.
Kalau dalam Jumatan, ketika khatib sedang berdoa di akhir dari Jumatan, di akhir dari khutbah, apakah makmum perlu membaca amin? Boleh membaca amin, tapi pelan, ya. Sehingga aminnya makmum tidak boleh dikeraskan. Dia baca amin dengan pelan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Satu aja. Penting sekali, Masya Allah. Susunya sudah datang loh Pak ini Pak. Nah, udah beredar susu dari panitia nih. Baik, silakan Pak. Nggak boleh lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di daerah kami ada juragan beras. Ada apa? Juragan beras. Juragan beras. Ya. Dia itu menawarkan modal kepada petani. Siapa yang mau nyewa lahan pertanian, dia modali. Ya. Nah, kemudian juragan beras itu tadi ingin bagi hasil. Bagi hasilnya yaitu nanti kalau ditebaskan itu bahasa apa ya? Ditebas, dijual. Ya, Dijual borongan. Nah, itu nanti biasanya jualnya itu kintalan. Kintalan gitu. Ya. Nanti yang membeli membeli juragan tersebut dengan harga misalnya 1 kintal itu 1 kilo 7.200. Nah yang 200 ini untuk juragan beras tersebut. Bagaimana ini Pak? Kalau nggak panen gimana Pak? Kalau gagal? Maksudnya? Kalau misalnya gagal panen beribun perjanjiannya? Biasanya pokoknya gagal panen contohnya kalau di daerah kami itu insya Allah walaupun sedikit tetap ada hasil. Kalau misalnya gagal panen hasilnya kurang dari nilai sewa tanah, apa yang dilakukan oleh petani? Biasanya sewa tanah itu 1 tahun misalnya 10 juta misalnya. 10 juta. Hasilnya setahun misalnya cuma 8 juta. Apa yang dilakukan oleh petani? Itu nanti kan dijual kepada juragan beras tersebut. Nggih. Itu sudah ada perjanjian pengembaliannya. Oh, enggak ada perjanjian pengembalian. Mungkin juragan itu nanti diberi berapa atau dicicil berapa, kemudian dia mengambil untung dengan syarat dia itu yang membeli dengan harga di bawah, atau katakan misalnya 1.200, yang 200 ini bagian dari juragan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini yang terakhir ya. Karena saya harus pindah jam 7 ada di tempat yang lain. Nggih. Jika kondisinya seperti ini, Pak. Berarti yang bersangkutan memberi utang dengan syarat hasilnya harus dijual ke dia. Ada hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Maknanya adalah ada orang melakukan transaksi utang piutang, tapi disyaratkan saya mau ngasih utang ke kamu, syaratnya engkau nek kue panen wajib dijual ke saya. Nah ini di daerah pertanian, di daerah nelayan ini banyak sekali Pak. Saya asli Lamongan, rumah saya dengan laut 200 meter Pak. Praktek seperti ini banyak. Sehingga para nelayan dikasih utang 5 juta, balik 5 juta, 10 juta, balik 10 juta. Nggak ada tambahan sepeser pun. Cuman syaratnya engkau nek kue entuk kepiting atau cumi atau hasil laut yang lainnya, seafood yang bisa dijual, wajib dijual ke saya. Kalau ketahuan dia jual ke tempat yang lain, misalnya dia jual ke pasar, ya wes, langsung diomeng, dimarahi dan utangnya ditarik seketika. Nah ini sama dengan apa tadi? Mensyaratkan transaksi utang dengan jual beli, dan itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena ini termasuk salah satu pintu riba. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat karena
susu kedelainya sudah habis nggak Pak? Nah, maka kajian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.